Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Dan saya berusaha untuk membuat satu video horor kali ini untuk menemani malam minggu kalian, semoga menyenangkan. Dan aku nggak tahu akan berapa panjang durasinya, berapa menit. Yang penting aku ingin bercerita. Tapi sebelum aku bercerita, aku ingin tanya dulu nih sama kalian, hantu dari Indonesia itu apa yang paling seram menurut kalian? Kalau aku nih ditanya kayak gitu, jujur, paling serem buat aku adalah pocong. Kenapa aku bertanya seperti itu terlebih dahulu? Karena memang cerita kali ini temanya adalah tentang hantu yang menurut aku paling seram ini. Sebuah teror pocong terjadi di sebuah desa di mana teror ini terjadi setelah beberapa hari kematian seseorang yang dianggap baik selama ini, dan seseorang ini merupakan seseorang yang hampir setiap hari ini dilihat oleh para penduduk kampung. Siapa dia? Dia adalah Nenek Murti. Jadi Nenek Murti ini adalah seorang ibu berusia 60 tahun, makanya dipanggilnya nenek. Dia berprofesi sebagai seorang tukang pecel yang digendong. Dan biasanya dia itu selalu menjajakan dagangannya itu dari rumahnya dia yang berada di sisi gunung. Kemudian dia akan berjalan kaki melewati beberapa desa sampailah dia di pasar. Di sana dia biasanya akan ngejogrok gitu. Dia akan duduk di sana untuk menjajakan pecelnya itu. Tapi tak jarang dagangannya ini habis sebelum dia mencapai pasar. Jadi memang laris banget ini Nenek Murti. Dan sempat dikenal sebagai seorang penjual pecel paling legendaris lah di daerah ini. Nenek Murti ini juga dikenal sebagai seorang penjual yang sangat ramah. Dia selalu menyapa setiap orang yang dilewatinya dari rumah ke rumah. Jadi setiap kali dia tuh lewat rumah, dia tuh selalu menawarkan, "Bu, pecel bu." "Oh enggak bu." "Oh iya terima kasih." Kayak gitu-gitu. Pokoknya setiap kali Nenek Murti ini nggak dagang, orang tuh pasti tahu. Karena setiap kali dia dagang, dia pasti negor kanan sama kiri. Ibarat kata tuh kalau orang tuh kalau misalkan dagang subuh, pulangnya maghrib gitu ibarat kata ya. Karena apa? Tiap rumah tuh disapa satu-satu, memang ramah. Hingga pada suatu hari tersiar kabar lah kalau Nenek Murti ini mengalami sebuah sakit karena memang sudah tua. Dan biasanya Nenek Murti ini memang beberapa kali sudah sempat tersiar kabar kalau beliau ini sedang sakit, tetapi biasanya nggak pernah lama. Mungkin karena kelelahan aja karena udah tua kan. Tapi kali ini sakitnya cukup lama sampai 1 bulan. Nah setelah 1 bulan ini tersiar lagi kabar menyedihkan bahwa Nenek Murti sudah berpulang, beliau meninggal dunia. Banyak sekali orang yang merasa kehilangan, tapi sebenarnya yang paling membuat heboh dan menjadi buah bibir kala itu di tahun 1980-an, setelah kematian Nenek Murti, si penjual pecel yang ramah tamah, yang baik hati ini, tiba-tiba terjadilah teror pocong di kampung itu. Seperti apa kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Teror yang pertama itu dialami 3 orang bapak-bapak yang malam itu sedang berjaga di sebuah pos kamling. Di mana bapak-bapak ini kalau berjaga kan nggak selalu keliling kampung. Dia tuh lagi ngeronda tapi nggak lagi keliling gitu. Dan biasanya mereka ngejogrok di pos ronda itu, di pos kamling itu dengan bermain kartu ataupun bermain catur. Nah malam itu mereka sedang bermain catur tuh. Kan yang satu nonton, yang dua main kan, musuhan gitu kan. Nah tiba-tiba di tengah permainan catur ini kira-kira jam setengah 1 malam ya, setengah 1 dini hari. Tiba-tiba salah satu dari mereka yang nonton nih, yang nggak lagi main tuh mendengar suara desahan atau erangan gitu. Kayak gitu suaranya. Nah mendengar itu dia itu kaget. Loh itu suara apa? Tapi dia diam aja, melihat kedua temannya yang lagi main tuh lagi seru sekali dan sepertinya tidak mendengar suara erangan itu. Kita sebut saja namanya Pak Andi, Pak Tono, sama Pak Yanto ya. Jadi yang mendengar ini Pak Yanto. Yono, kamu dengar gak barusan? Dengar apa katanya? Itu tadi ada suara kayak ngerang-ngerang gitu. Ngerang-ngerang apa? Kamu tuh halusinasi katanya si Pak Yono. Ah enggak kok, beneran kok. Emang kamu gak denger di? Enggak, aku gak denger apa-apa. Karena kedua temennya ini si Pak Andi sama si Pak Yono ini gak denger apa-apa, akhirnya mereka pun melanjutkan permainan lagi dan seolah tidak menghiraukan apa yang baru saja dia dengar. Tapi tak lama kemudian terdengar lagi itu suara erangan. Kali ini lebih kuat. Dan anehnya kali ini tiga-tiganya mendengar. Nah setelah mendengar apakah mereka takut? Oh enggak, karena mereka memang beranggapan siapa tahu ini memang ada orang jahat yang sengaja menakut-nakuti mereka. Nah setelah mereka kabur nanti dia akan maling gitu mereka pikirnya. Mereka carilah sumber suara itu. Dan apakah ketemu? Ya tentu saja tidak. Mereka nggak ketemu. Ini dari mana? Kanan kiri dilihatin. Dari mana tadi suaranya? Kayaknya dari sana, tapi kok nggak ada siapa-siapa gitu kan. Akhirnya mereka bertiga beranjak bangkit dari pos kamling itu untuk berjalan berkeliling dengan cara
memencar. Yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah depan. Pokoknya mereka keliling-keliling dan nggak menemukan apapun atau siapapun juga. Nah, setelah mereka mencar beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke pos kamling. Dan di sana itu mereka berencana untuk melanjutkan permainan catur. Tapi saat permainan mau dimulai, lampu bohlam yang ada di sana tiba-tiba berkedip-kedip dan mati. Berarti itu mereka bertiga kaget, waduh mati nih, kita mesti ganti nih, apa emang udah tua ya ini bohlamnya. Nggak lama setelah dibahas kayak gitu, lampu bohlamnya itu tiba-tiba nyala lagi. Tapi kali ini nyalanya itu nggak bisa seterang seperti sebelum dia mati gitu. Si bohlam ini sebelum mati, lampunya itu jadi sedikit temaram. Dan di saat yang sama, mereka mendapati ada sosok pocong yang berdiri tepat di tengah pos kamling. Dengan menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang dingin, muka yang pucat, mata yang celong ke dalam. Dan melihat penampakan yang seseram itu, tentunya mereka bertiga langsung kabur terbirit-birit. Tahu itu yang satu lari kemana, yang satu lari kemana, yang satu lari kemana. Keesokan paginya mereka bertiga itu ngumpul lah. Dan mereka mulai membahas, kalian tahu nggak sosok semalam itu siapa? Pocong itu tuh kan wajahnya dibuka. Memang pocong ini penampakannya itu jadi ditutup secara penuh, tapi bagian wajahnya itu terbuka. Dan Pak Andi ini bilang, aku sepertinya mengenali wajah itu. Wajah itu adalah wajah Mbah Murti. Ah, kamu ada-ada aja, Mbah Murti tukang pecel. Iya, tukang pecel. Mbah Murti orangnya baik, nggak mungkin mati jadi pocong. Tapi bener, Yon, bener. Semalam itu aku lihat wajah pocong itu adalah wajah Nenek Murti atau Mbah Murti katanya. Setelah kan mulai menyebarlah gosip ini bahwa Mbah Murti jadi pocong, Mbah Murti jadi pocong. Ada yang percaya, ada juga yang enggak. Hingga pada suatu hari, beberapa hari setelah kejadian di pos kambing itu, ada satu tukang tambal ban nih yang buka 24 jam. Anggap aja lah ini namanya Pak Burhan ya. Pak Burhan ini adalah tukang tambal ban yang buka 24 jam. Jadi kondisinya kampungnya ini di sebelah selatan itu adalah gunung. Sebelah utara ini adalah kotanya. Jadi kayak semacam jalan poros provinsi gitu. Di antara gunung dan jalan poros ini itu adalah beberapa kampung yang berderet. Jadi ada jalan panjang gitu yang menghubungkan antara jalan poros provinsi dengan gunung yang ada di bagian selatan gitu ya. Di sepanjang jalan yang menghubungkan ini banyak sekali orang yang berdagang. Biasanya ada yang jualan warung, jual makanan, ada juga yang buka tambal ban. Nah, si Pak Burhan ini buka tambal ban 24 jam karena memang tidak jarang banyak sekali orang yang tiba-tiba tuh banyak kempes atau pecah gitu. Nah, singkat cerita pada malam itu Pak Burhan seperti biasa membuka kios tambal bannya. Sekiranya jam 11 malam, setelah dia menyelesaikan satu pekerjaannya dari seorang tamu yang kebetulan bannya pecah, dia pun berniat untuk beristirahat sebentar tuh. Kiosnya itu terbagi menjadi dua ruangan, yaitu ruangan depan untuk kerja, kemudian ruangan belakang untuk dia tidur. Setelah dia mulai beres-beres tuh cuci tangan kan biasanya kotor tuh. Si Pak Burhan ini berniat untuk masuk ke bagian dalam kiosnya itu untuk beristirahat sebentar. Tak lama kemudian dia pun mendengar ketukan tuh di pintu kios depannya. Tok tok tok. Nah, dia lihat kan, waduh ada tamu lagi nih, alhamdulillah. Dia langsung ke depan, tapi nggak ada siapa-siapa. Tadi kayaknya ada yang ngetok, tapi siapa ya? Kurang iseng mungkin ya. Dia masuk lagi ke belakang. Belum juga dia sampai ke kasurnya untuk rebahan, tiba-tiba terdengar lagi bunyi ketokan. Dia datengin lagi, samperin lagi ke depan, nggak ada siapa-siapa. Masuk lagi ke belakang, ke kios tengahnya. Baru juga dia membalikkan badannya, terdengar lagi suara ketokan tepat di belakang punggungnya, karena dia belum sampai ruang tengah nih. Tok, tok, tok. Nah, dia baru balik badan, dia langsung balik badan lagi ke depan. Nah, pas dia balik badan ini, si Pak Burhan ini melihat ada sosok pocong dengan wajah yang pucat. Sepertinya sosok ini adalah sosok yang sama, dan Pak Burhan pun mengenali sosok pocong itu sebagai Nenek Murti. Besokannya tentunya heboh lagi, ada yang percaya, ada yang enggak, karena teror pocong ini sudah menjadi buah bibir di kampung itu di saat itu ya, di tahun 1980-an. Aku nggak tahu sih tepatnya 1980 berapa, pokoknya aku mendapat cerita ini dari tahun 1980. Ini aku dapat cerita dari tantenya teman aku gitu lah. Siangnya heboh lagi karena si Pak Burhan tukang tambal ban ini ditakuti pocong, didatangi pocongnya Nenek Murti. Malam harinya terjadi lagi teror pocong selanjutnya yang menimpa seorang tukang beca. Nah, FYI, dari gunung ke kota jalan poros ini adalah sebuah jarak yang cukup panjang, kurang lebihnya itu 15 km. Biasanya orang dari gunung datang ke kota itu biasanya mereka suka naik dokar atau kalau nggak tuh naik beca. Nah, kali ini si tukang beca ini sebut saja namanya Pak Udin ya. Pak Udin ini sedang narik beca ceritanya. Dia dapat penumpang, beneran nih manusia nih, penumpang dari kota. Dia pulang nih ke arah gunung setelah diantar, diturunkannya di rumahnya dia. Dan kan dia pastikan balik lagi ke kota. Karena memang Pak Udin tinggalnya itu di daerah sekitaran kota, bukan di sekitaran gunung. Pas di perjalanan pulang ini, tiba-tiba dia di stop di tengah jalan sama seorang nenek-nenek. Pak, becak Pak, saya mau ke kota, katanya gitu. Pak Udin ada penumpang ya seneng lah. Oh ya, silakan Bu, silakan. Dia menepikan becaknya, kemudian si nenek-nenek itu suruh naik. Gak lama kemudian, hujan itu turun rintik-rintik. Nah, kalau misalkan kalian naik becak nih, buat kalian yang gak pernah naik becak, aku kasih tahu nih ya. Kalau misalkan hujan turun atau gerimis kan, biasanya becak itu kan selalu ditutup tuh, pakai namanya plastik gitu kan. Sampai si tukang becaknya sama si penumpangnya itu kayak kehalang gitulah sama plastiknya itu. Jadi tukang becaknya nggak bisa ngelihat penumpangnya, penumpangnya nggak bisa ngelihat tukang becaknya. Oh sebentar Bu, ini sepertinya
akhirnya mau hujan, saya tutup dulu ya pakai plastik. Oh iya Pak, silakan, ditutup lah gitu kan. Nenek-neneknya masuk, ditutup lah itu becaknya, dikayuh lah becaknya itu, digoes. Sepanjang jalan itu ngobrol aja. Si penumpang tuh nanya, Pak, Bapak ini sudah lama Pak narik becak di sini? Oh udah lama lah, dari saya muda Bu. Ibu kok tumben ini malam-malam jam 11 malam ini mau kemana? Gitu. Iya Pak, saya tadi itu baru pulang ke rumah saya. Sekarang saya mau balik ke rumah anak saya karena memang anak saya itu tinggal di kota sebelah. Jadi menurut nenek ini baru saja nyambangin rumahnya dia. Dia mau pulang ke kota sebelah yang pastinya mengharuskan si nenek ini untuk ke kota dulu, kemudian lanjut dengan transportasi ke kota sebelah gitu loh ya. Seiring waktu mereka obrolannya semakin seru, tiba-tiba nggak terasa Pak Udin itu ceritanya tuh makin banyak. Iya Bu, katanya di sini lagi ada teror pocong. Katanya pocong ini adalah pocong ini, ono ini. Nah, tapi mendengar ceritanya si Pak Udin ini, si nenek-nenek atau si ibu-ibu ini tuh nggak nyaut sama sekali. Nggak ada suara sama sekali. Terus Pak Udin bilang, apa ibu ini ketiduran ya di dalamnya? Kan dia nggak bisa lihat tuh penumpangnya karena ketutupan plastik itu tadi kan. Sampailah dia di kota. Ibu mau turun di mana? Di halte atau di mana? Nggak dijawab juga. Akhirnya berinisiatif lah si Pak Udin tukang beca ini untuk menurunkan si ibu penumpang ini di halte bis. Karena kan dia bilangnya mau ke kota sebelah. Saat di halte bis, si Pak Udin ini turun. Dia bukalah tutupan plastik itu dan dia kaget sekali karena di dalam kursi penumpang itu udah nggak ada penumpangnya lagi. Kayak itu juga dia mencium bau kembang. Sangat identik sekali bau kembang itu dengan bau kuburan. Semacam kayak bau kembang mawar melati yang dicampur sama pandan. Wah, nggak bener nih, jangan-jangan ngangkut pocong nih dari tadi. Pun bergegas lah kan, langsung pergi dia dari halte itu. Dia ceritakanlah ke temannya tukang beca itu. Dan ternyata yang mengalami teror serupa nggak cuman Pak Udin, beberapa temannya juga sudah mengalami di malam sebelumnya dan malam sebelumnya lagi. Dan ternyata memang benar. Ternyata selain mengganggu para penduduk desa, sosok pocong ini juga mengganggu orang-orang yang bekerja di malam hari. Nah ini ada juga nih pengakuan salah seorang tetangganya Nenek Murti ya di kampung ya, di rumahnya yang dekat gunung itu. Jadi rumahnya Nenek Murti itu adalah rumah dari bambu yang memiliki halaman yang luas, di depannya ada kebunnya. Rumahnya tidak mewah tetapi halamannya cukup luas ya, khas sekali sama rumahnya orang-orang kampung zaman dulu ya. Karena Nenek Murtinya udah nggak ada dan anaknya juga sedang di luar kota dan sudah berkeluarga di sana, jadilah rumah itu kosong semenjak meninggalnya Nenek Murti. Warga setempat pun berinisiatif walaupun udah nggak ada orangnya, walaupun rumah ini kosong tetaplah dikasih lampu. Jadi rumah itu walaupun kosong tetap dikasih lampu bohlam kecil, dan di halaman rumahnya kebun yang cukup luas itu pun juga dikasih lampu penerangan. Ada tetangga yang memberikan kesaksian bahwa di beberapa malam berturut-turut setelah meninggalnya Nenek Murti ini, dia masih bisa loh melihat penampakan nenek-nenek yang duduk di teras depannya. Karena kebetulan memang di teras rumahnya Nenek Murti yang dari bambu itu ada sebuah balai-balai di mana Nenek Murti saat masih hidup itu memang suka duduk di situ pada malam hari. Nah tentunya orang-orang ini penasaran kan, semasa hidupnya Nenek Murti ini baik-baik aja, orangnya ramah, orangnya nggak pernah ada masalah, dan jualannya juga sepertinya halal-halal saja pekerjaannya. Kenapa sampai meninggal kok sampai menjadi pocong, sampai neror orang seisi kampung begini? Ternyata nih, ada seseorang yang merupakan teman semasa mudanya Nenek Murti, jadi teman dari muda. Jadi ini namanya Nenek Katinah. Nenek Katinah ini adalah temannya Nenek Murti sedari muda memberikan penjelasan. Sudah, kalian tidak usah takut lagi, karena teror pocong ini hanya akan berlangsung sampai 1000 hari. Tepatnya setelah selamatan kematiannya si Murti itu selesai diadakan. Karena memang kalau di Jawa kan suka ada orang meninggal pasti diselamatin 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, konon katanya Nenek Katinah ini, nanti teror ini akan hilang dengan sendirinya setelah selamatan 1000 hari. Dan Nenek Katinah ini pun memberikan penjelasan. Memang Murti ini orangnya baik, kerjanya juga halal. Dulu kami semasa muda, kalian tidak boleh lupa kami hidup di zaman penjajahan. Dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi kami untuk memiliki pegangan dalam tanda kutip. Dulu Murti waktu muda dia mengikuti bela diri untuk melindungi diri, begitupun juga dengan saya. Dan biasanya saat kelulusan bela diri tersebut biasanya kami suka dikasih pegangan yang berbeda-beda. Dan sebenarnya yang menghantui atau meneror penduduk kampung selama ini bukanlah arwah Murti yang sebenarnya, melainkan kodam dari pegangannya yang belum benar-benar rela untuk kehilangan inang alias tubuh tempat dia bersemayam. Dan konon katanya setelah 1000 hari, kodam tersebut akan berangsur-angsur menghilang seiring dia menemukan inang yang baru. Jadi cerita ini diceritakan oleh seseorang di mana pada waktu kejadian di tahun 1984, dia masih kecil sekali, saat itu dia berusia 7 tahun. Jadi sempat heboh dan dia sudah cukup mengingatlah seperti apa detailnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih merasa takut atau bahkan lebih takut lagi sekarang dengan hantu pocong? Atau ada di antara kalian yang lebih takut kepada hantu-hantu yang lain, kuntilanak ataupun gondorwo? Kalau aku sih tetap dengan pendapat awal ya, aku paling takut sama poci alias pocong.
Oke ya, thank you banget udah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga simak video aku dan cerita-cerita aku yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Ajak teman-teman kamu juga buat nonton. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semakin viral.